Apakah karena kebijakan Kang Deddy yang membolehkan siswa 50 orang per kelas, atau sebenarnya karena kepercayaan masyarakat sudah menurun terhadap sekolah tersebut sehingga Kang Deddy dijadikan kambing hitam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini dimunculkan kembali permasalahan tentang 50 siswa per kelas. Memang ini mungkin presiden buruk bagi swasta kalau hanya berpikirnya tentang bagaimana mendapatkan siswa itu hanya dengan menunggu siswa yang tidak masuk ke negeri, dan itu sebenarnya adalah bukan pilihan siswa. Tetapi dia hanya tidak ada kesempatan saja untuk masuk negeri, maka masuklah ke sekolah swasta. Baik, kalau kita lihat sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu membuat sebuah keputusan di mana dia berpihak pada rakyat. Karena saat itu banyak masyarakat yang mengeluh bahwa anaknya tidak masuk ke negeri padahal dekat rumahnya. Nah, ini adalah suatu permasalahan yang mestinya harus diterima dengan sadar. Ini berarti kebijakan Kang Deddy Mulyadi adalah untuk membantu masyarakat kecil yang ingin ke sekolah negeri. Nah, kalau kita lihat juga bahwa sebenarnya untuk permasalahan 50 persiswa itu ya sedikit agak berbenturan, tetapi kalau untuk menyelamatkan anak itu saya kira sah-sah saja oleh pimpinan pemerintah untuk melakukan hal ini. Ada pandangan yang beredar bahwa sekolah swasta ini menjadikan kebijakan Kang Deddy ya yang 50 siswa per kelas itu sebagai kambing hitam atas masalah mereka. Maksudnya apa? Padahal sebenarnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah swasta yang biasa-biasa saja tentunya sudah menurun. Bahkan sebelum-sebelumnya di sekolah tersebut sudah ada penurunan siswa. Karena sekarang masih banyak sekolah-sekolah swasta yang berbicara bahwa kita menunggu dari negeri, gitu kan? Kalau tidak lulus ke negeri baru ke swasta. Padahal sebenarnya sudut pandang seperti itu adalah salah. Seharusnya sekolah swasta pun harus berpikir secara jernih bagaimana cara meningkatkan kualitas dari sekolah itu sehingga sekolah itu sendiri menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya itu tidak daftar dulu ke negeri tapi langsung ke sekolah yang dipimpin oleh Bapak Ibu yang ada di swasta. Nah, inilah yang harus dirubah paradigmanya sehingga sekolah swasta itu benar-benar sekolah yang diharapkan oleh orang tua siswa. Sekarang juga banyak sih sekolah swasta yang sudah punya brand tersendiri, dia itu tidak gentar dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti itu karena dia sudah membuat brand sendiri. Sekolah swastanya itu sudah benar-benar difavoritkan oleh masyarakat gitu. Banyak sekolah-sekolah yang sudah bagus kan? Oke. Sudut pandang untuk mengkambing hitamkan Kang Deddy Mulyadi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak, tapi kebijakan itu kini disorot sebagai penyebab utama masalah yang sebenarnya.
sebenarnya sudah ada sejak lama masalahnya di masing-masing sekolah swasta ini. Nah, tetapi karena ada kebijakan ini, maka kebijakan inilah yang dijadikan kambing hitam gitu. Ini menyiaratkan bahwa sekolah swasta mungkin sedang mengalihkan perhatian dari masalah mendasarnya. Ya. Seperti kualitas pendidikan yang dirasakan kurang di sekolah swasta itu. Bisa jadi beberapa sekolah swasta ini belum secara konsisten untuk memenuhi janji-janjinya, belum secara konsisten untuk meningkatkan kualitasnya, belum secara konsisten bisa memacu bagaimana menjadikan sekolah tersebut adalah sekolah yang unggul, yang bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Karena kalau kita lihat, sekolah swasta yang bisa bersaing dengan sekolah negeri, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya, itu tetap diminati oleh masyarakat. Bahkan masyarakat itu berbondong-bondong kan, tidak berpikir ke negeri, dia langsung aja tuju sekolah swasta itu. Yang keduanya, biaya SPP tinggi tanpa nilai yang jelas. Karena ada informasi-informasi bahwa di Jawa Barat ini SMA itu mendapat juga dari provinsi, ngambil juga dari SPP. Nah, mungkin masyarakat sekarang ini berpikir, kalau gitu sudah banyak ini saluran dana yang ke masyarakat ke sekolah tersebut, maka masyarakat akhirnya benar-benar memilih negeri karena ingin ya minimalnya tidak begitu mahal gitu. Bahkan sekarang kan di negeri itu ditekan sampai jangan ada pungutan-pungutan. Orang tua yang mungkin merasakan bahwa biaya pendidikan swasta tidak selalu sepadan dengan manfaat yang diterimanya. Bahkan sekarang masih banyak yang beredar swasta yang ketika masuknya itu tidak tepat, ketika pulangnya itu tidak tepat, anak-anaknya yang berkeliaran, macam-macam. Ini kan satu permasalahan juga di sekolah swasta. Yang ketiganya adalah persaingan dari sekolah negeri yang semakin baik. Sekarang ini kan sekolah negeri semakin banyak dan semakin baik, gitu. Dari mulai fisiknya, dari mulai pelayanannya, sehingga sadar atau tidak, ini adalah hadirnya negara untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat tentang pendidikan. Jadi datangnya sekolah negeri itu ya memang itu satu kewajiban bagi negara gitu. Kan kadang-kadang ada masyarakat yang menolak untuk mendirikan negeri di sekolah negeri di satu kecamatan karena ada sekolah swasta itu gitu. Nah, selanjutnya ini adalah masalah transparansi. Transparansi yang dilakukan di lembaga itu sendiri. Kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan di sekolah swasta dapat mengikis kepercayaan dari orang-orang yang memasukkan sekolah ke sana. Oke, kita sadari bahwa memang swasta mempunyai peran untuk meningkatkan pendidikan. Benar-benar ini punya peran. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, boleh dianalisa lah. Kalau saya melihatnya secara mata saja, berdirinya sekolah swasta ini bagaikan jamur. Bagaikan jamur. Dan ini menimbulkan pertanyaan. Ada yang berdirinya sekolah swasta ini memang benar-benar untuk membantu masyarakat. Ada yang mendirikan sekolah swasta ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada juga untuk semi bisnis gitu ya. Ada juga untuk mencari bantuan-bantuan gitu. Nah, ini kan ada permasalahan juga di dunia pendidikan itu banyak gitu ya.
Nah, kebijakan yang 50 siswa per kelas ini memang bisa menimbulkan tantangan bagi sekolah swasta dan tentunya tantangan juga bagi Kang Deddy Mulyadi karena mau tidak mau ya berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan kenyamanan para sekolah swasta, tapi ini sebuah kebijakan yang harus diambil gitu. Terutama bagi mereka yang memiliki fasilitas terbatas dan pendekatan pedagogisnya yang mengandalkan ukuran kelas yang lebih kecil dan seterusnya lah. Ini jadi permasalahan juga. Jadi nanti tentunya kewajiban bagi pemerintah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kelas ini. Nah, lalu ini jangan dijadikan setiap tahun. Jadi ini hanya sebagai apa ya, urgent saja. Kalau nanti setiap tahun gini, wah, benar-benar repot gitu. Benar-benar repot, terutama guru yang mengajar di kelas itu memang gitu ya. Kalau guru yang kreatif itu bisa saja. Disinilah perlunya apa ya, membenahi diri juga. Jadi baik itu swasta maupun pemerintah, semuanya harus berpikir jernih, tidak boleh juga menyudutkan karena ini, tetapi kita juga harus melakukan refleksi. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.